Hai guys, berjumpa lagi bersama saya di vlog dan cerita Jangan Bengok. Sebelum melanjutkan cerita ini, jangan lupa subscribe channel Jangan Bengok supaya tidak ketinggalan cerita terbaru dari kita. Oke, kali ini kita akan membahas cerita tentang menjalin kasih dengan tante yang angkuh. Udara pagi ini terasa sejuk sekali, seakan menyambut baik datangnya hari Minggu ini. Secerah paras Tante Ivana yang tengah bercengkerama dengan bunga-bunga di taman. Meskipun nampak angkuh, namun kecantikan tante yang tak dapat disembunyikan. Aku baru saja selesai mandi dan berniat minum teh di teras rumah sambil menghirup udara pagi yang segar. Akan tetapi, pandanganku melihat Tante Ivana tengah asik menikmati keindahan bunga di taman depan rumahku. Dengan gaya ala petani bunga cibodas. Tante Ivana nampak serius memperhatikan tanaman itu. "Pagi Tan," sapaku. Balasnya tanpa berpaling dari bunga. "Mau aku buatin minum ndak Tan?" tanyaku lagi, setengah menawarkan jasa. "Ndak usah," jawabnya juga seraya membelakangiku. Aku tak melihat Tante Rita. Akan tetapi, pandanganku melihat Tante Ivana tengah asik menikmati keindahan bunga di taman depan rumah. Dengan gaya ala petani bunga cibodas, Tante Ivana nampak serius memperhatikan tanaman itu. "Pagi Tan," sapaku. Balasnya tanpa berpaling dari bunga. "Mau aku buatin minum ndak Tan?" tanyaku lagi setengah menawarkan jasa. "Ndak usah," jawabnya juga seraya membelakangiku. Aku tak melihat Tante Rita, Hendri, ataupun Nita pagi ini. Pada lari pagi kali, pikirku dalam hati. Aku kembali memperhatikan Tante Ivana yang membelakangiku. Mulai dari bawah sampai atas. Sempurna, cantik banget seperti. Aku kembali memperhatikan Tante Ivana yang membelakangiku. Mulai dari bawah sampai atas. Sempurna, cantik banget meski udah tante-tante. Pagi itu ia memakai celana pendek, namun terlihat jelas pemandangannya. Coba dia bisa aku ajakin berkolaborasi seperti Tante Rita ya, gumamku dalam hati. Belum habis lamunanku, tiba-tiba aku melihat Tante Ivana menjadi lemah, ingin tersungkur, mungkin mau pingsan. Dengan cepat aku meloncat dan memegangi Tante Ivana yang nyaris tersungkur itu. Aku meninggalkan sisa lamunan fantasiku terhadap Tante Ivana. Segera aku hampiri. "Gak apa-apa kan Tan?" tanyaku penuh rasa khawatir. Seraya memapah Tante Ivana. "Kepalaku terasa pusing, Her," jawab Tante Ivana lemah. "Ya udah istirahat aja di dalam," saranku sambil terus memapahnya ke dalam rumah. "Akhirnya aku bisa sedekat ini dengan Tante Ivana," ucapku dalam hati. Ada sejuta kebahagiaan di hatiku karena mampu mendekati Tante Ivana yang angkuh tersebut. Setelah berada di dalam rumah, dengan perlahan kedudukan Tante Ivana di sofa ruang tamu. Dengan menarik nafas, Tante Ivana duduk dan bersandar pada sandaran sofa. Setelah itu, aku melangkah meninggalkannya sendiri. Tak berapa lama, aku kembali dengan segelas air hangat dan menghampiri Tante Ivana yang tengah bersandar di sandaran sofa. "Minum dulu Tan, biar enakan," kataku sambil menyerahkan gelas berisi air hangat yang kubawa. Tante Ivana pun meminum air hangat yang kuberikan. "Makasih ya Her," ucapnya lemah sambil meletakkan gelas di meja yang ada di depannya. "Kepalanya masih pusing gak Tan?" tanyaku. Tante Ivana hanya menganggukkan kepalanya. "Mau dipijitin gak?" tanyaku. Jawab Tante Ivana perlahan seakan tengah menahan sakit. Aku pun segera memijat Tante Ivana dengan perlahan-lahan. Kemudian ke arah yang menurutnya dia bilang merupakan pusat rasa sakitnya. "Wah, kenapa Tante Her?" tanya Nita yang baru saja pulang. "Tadi si Tante hampir jatuh, kepalanya pusing Nit," jawabku. "Terlalu capek kali," ujar Nita sambil melangkah ke dapur. "Udah agak mendingan Her," jelas Tante Ivana dengan mata terpejam. Merasakan pijetan, harum aroma Tante Ivana sangat khas. Membuat aku ingin lebih lama lagi memijat dan dekat dengannya. "Masuk angin kali Tan,"
Dahinya agak anget nih, jelasku. Berupaya memancing agar niatku tercapai. Iya kali, ujarnya pula. Seakan mengerti akan arti ucapanku, membuatku makin berani lebih jauh. Mau dikerokin nggak? Tanyaku dengan penuh harap kepadanya. Memang kamu bisa? Tanya Tante Ivana balik. Membuat hatiku terasa berdebar tak karuan. Ya bisa, jelasku dengan cepat. Takut Tante Ivana berubah pikiran lagi. Ya udah, tapi di kamar ya. Nggak enak di sini, pinta Tante Ivana, membuatku menjadi berdebar makin cepat. Dengan perlahanku, papa dia melangkah menuju kamar. Aku pun berusaha untuk menahan dan memenangkan hatiku, yang mulai dirasuki niat dan pikiran fantasiku. Setelah berada di dalam kamar, aku sarankan agar dia istirahat di ranjangnya. Tante Ivana pun langsung menempatkan posisi untuk dikerokin. Seolah-olah ada beban berat yang dibawanya. Aku segera berlalu mengambil obat gosok dan koin untuk mengobati Tante Ivana. Setelah kudapati semua yang aku butuhkan, aku kembali menghampiri Tante Ivana yang tengah menanti. Kesempatan bagus nih menurutku. Selang beberapa menit kemudian, membuat teman kecilku terbangun dari tidurnya, yang memang telah lama mengendap di benakku sejak awal ketika memperhatikan dia di taman tadi. Dengan perasaan yang tak menentu dan dibayangi fantasi di benakku, pelan-pelan ya Her, pintanya masih dengan mata yang terpejam. Tiba-tiba, pintu kamar perlahan terbuka. Nampak Nita tengah berdiri di depan pintu. Tan, aku mau ke rumah temen dulu ya, ujar Nita berpamitan seraya pandangannya melirik ke arahku. Iya Nit, balas Tante Ivana tanpa berpaling ke arahnya. Kemudian, secara perlahan Nita menutup pintu kembali dan berlalu pergi. Setelah itu, aku mencoba melancarkan misiku, tapi sedikit ada penolakan secara halus dari Tante. Aku pun tidak berhenti sampai di situ. Lama-lama, akhirnya Tante Ivana memberikan lampu hijau, pertanda bahwa aku boleh berkolaborasi dengan Tante Ivana. Tidak menunggu lama, setelah selesai tugasku semua, Tante Ivana langsung memberi kode lampu hijau menyala terang untuk berpetualang cinta dengannya. Akhirnya, aku pun bisa berpetualang dengan Tante Ivana, setelah sekian lama aku mengidolakannya. Setelah kejadian tersebut, membuatku menjadi dekat dengan Tante Ivana yang semula tante tersebut sangat angkuh dan cuek terhadapku. Akhirnya sekarang bisa aku ajak berkolaborasi. Oke guys, terima kasih buat yang sudah menonton video kali ini. Minta tolong dukungannya, jangan lupa untuk klik, komen, dan subscribe channel Jangan Bengok. Dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan cerita dan video terbaru dari channel kami. Bye-bye!